Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulida dengan NIM 2510116220030 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait pendahuluan fonologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup fonologi, yaitu fonetik dari segi pengertian, kemudian jenis-jenisnya, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang transkripsi fonetik. Untuk pengertian fonetik sendiri, fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bagaimana bunyi itu diproduksi, ditransmisikan, dan didengar oleh pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Contohnya pada kata makan, paku, kemudian baku. Nah, kemudian yang kedua ada jenis-jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan melalui organ tubuh manusia, terutama organ artikulasi seperti lidah, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara. Nah, dalam fonetik ini ada dua hal utama yang selalu dianalisis. Yang pertama yaitu tempat artikulasi, yaitu di mana bunyi itu dihasilkan. Tempat artikulasi ini berlokasi di dalam mulut, di mana aliran udara terhalang untuk menghasilkan bunyi. Contohnya pada bunyi P, B, dan M. Disebut bunyi bilabial karena bertemunya dua bibir. Nah, kemudian pada bunyi T, D, dan N disebut bunyi alveolar, yaitu posisi saat lidah ke gusi. Nah, kemudian analisis kedua yaitu cara artikulasi atau bagaimana udara keluar. Cara artikulasi ini berkaitan dengan bagaimana organ tubuh memproduksi bunyi tersebut. Misalnya pada bunyi P, T, dan K disebut letup karena udara ditahan lalu dilepas. Kemudian pada bunyi F dan S disebut geser karena udara digeser sempit. Contoh terakhir pada bunyi M dan N disebut sengau atau nasal karena udara dikeluarkan lewat hidung. Nah, kemudian ada fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang suara atau getaran di udara. Kajian akustik ini lebih mengarah kepada kajian fisika. Nah, contoh fonetik akustik adalah perbedaan bunyi A dan I. Pada bunyi I, biasanya memiliki frekuensi lebih tinggi daripada bunyi A. Nah, kemudian yang ketiga ada fonetik auditoris. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu dapat didengar dan dipahami. Kajian ini lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran. Contohnya, ketika seseorang mengucapkan kata makan, telinga pendengar menangkap bunyi tersebut, lalu otak memprosesnya, sehingga si pendengar memahami bahwa kata itu adalah makan. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik ini adalah penulisan bunyi bahasa menggunakan lambang fonetik. Dalam kajian fonologi, khususnya pada bidang fonetik, transkripsi fonetik ini digunakan untuk mencatat atau menuliskan bunyi bahasa sebagaimana bunyi itu benar-benar diucapkan oleh penutur. Artinya, penulisan ini tidak bergantung pada sistem ejaan suatu bahasa, tetapi berdasarkan realisasi bunyi yang terdengar dalam pengucapan. Nah, dengan demikian, satu kata yang sama dalam ejaan bisa saja memiliki bentuk transkripsi yang berbeda apabila cara pengucapannya berbeda. Nah, kemudian transkripsi fonetik ini biasanya dituliskan dengan menggunakan lambang-lambang khusus yang sering diambil dari sistem alfabet fonetik internasional atau yang dikenal dengan IPA. Nah, penulisan ini sering diletakkan tanda kurung, siku seperti ini, untuk menunjukkan bahwa bentuk tersebut adalah bunyi yang sebenarnya diucapkan. Bukan bentuk ejaan biasa, contohnya pada kata monyet.
Dalam transkripsi fonetik ditulis seperti ini. Untuk menunjukkan cara pengucapan bunyi secara tepat sesuai dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, transkripsi fonetik ini membantu kita memahami bagaimana bunyi dalam kata itu diucapkan secara ilmiah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan fonetik, yaitu ruang lingkup fonologi yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.